Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program ini akan membahas topik variabel kepemimpinan, mata kuliah kepemimpinan dengan kode ADPU 4334. Ada 4 variabel yang mempengaruhi kepemimpinan visioner dalam pemerintahan, yakni pemimpin, pengikut, situasi dan kondisi, visi dan misi yang diembannya. Saya ulang. Variabel pertama pemimpin, kedua pengikut, yang ketiga situasi dan kondisi, yang keempat visi dan misi yang diembannya. Masuknya variabel keempat, yakni visi dan misi organisasi, selain karena pandangan dari Wall, Solum, dan Sobol, juga didasarkan pada paradigma baru sektor pemerintahan, yakni paradigma good governance yang mendorong setiap entitas pemerintahan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang cenderung sulit diprediksi. Variabel keempat ini melengkapi 3 variabel yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Pak Muji dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Salah satu karakteristik entitas pemerintah yang menggunakan paradigma good governance adalah memiliki visi strategis, sehingga hal tersebut terkait langsung dengan kepemimpinan. Pimpinan organisasi pemerintah di Indonesia, baik yang dipilih maupun yang diangkat, saat ini sudah mulai terbiasa bekerja dan menjalankan kepemimpinannya dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar itulah kemudian perlunya ditambahkan variabel keempat menjadi variabel pembentuk kepemimpinan pemerintahan sebagai penyempurna model kepemimpinan pemerintahan dari Pak Muji. Secara partikular, dunia pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia bisnis. Meskipun banyak ahli mulai mendekatkan keduanya. Tonggak tulisan mengenai upaya mendekatkan kedua sektor tersebut misalnya dapat dibaca dari karya Safas yang berjudul Privatization, the Key to Better Government. Mulai konsep privatisasi dari Safas perlu dilakukan pemilahan dan pemilihan kegiatan di sektor publik yang perlu diserahkan kepada atau dikerjasamakan dengan sektor privat maupun masyarakat. Konsekuensi logisnya, karakteristik kepemimpinan pada organisasi bisnis akan merasuk pada kepemimpinan sektor publik. Pada sisi lain, dalam kepemimpinan pemerintahan perlu pula didiskusikan mengenai antar hubungan sektor pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 3 domain yang menjadi pemegang peran dalam paradigma good governance, yakni public sector, private sector, serta society. Berbicara mengenai variabel pemimpin, pemimpin merupakan fungsi dari bakat, kemampuan, dan kesempatan. Saya ulang, pemimpin merupakan fungsi dari bakat, kemampuan, dan kesempatan. Bakat dapat dilihat dari psikotes. Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan atau pelatihan. Kesempatan diberikan dan diperoleh melalui perjuangan, baik secara sosiologis maupun secara politis. Pada saat sekarang, kesempatan secara politis terbuka sangat lebar. Semua orang punya kesempatan menjadi pemimpin. Seseorang dapat melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Dalam hal ini perlu juga dikemukakan perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Karena seringkali pengertian ini bertukar tempat. Manajer mengadministrasikan, pemimpin melakukan inovasi-inovasi. Manajer tiruan, pemimpin adalah asli. Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan. Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur. Pemimpin memfokuskan pada orang. Manajer menitik beratkan pada pengendalian. Pemimpin mendasarkan pada rasa percaya. Manajer memiliki pandangan jangka pendek. Pemimpin memiliki pandangan jangka panjang. Manajer menanyakan mengapa dan bagaimana, sedangkan pemimpin menanyakan apa dan bagaimana. Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, sedangkan pemimpin memiliki pandangan pada horizon. 8 perbedaan pemimpin dan manajer di atas dikutip dari pandangan Penis dan Townsend dalam bukunya tahun 1995.
Ada 4 hal penting mengenai pemimpin. Menurut Peter F. Drucker tahun 1997. Yang pertama, bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. Yang kedua, bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi ia adalah orang-orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar. Ketiga, bahwa pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang yang nyata-nyata memberikan teladan. Keempat, bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Setelah kita masuk pada variabel pemimpin, kita masuk pada variabel pengikut. Sesuai dengan jenis kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, ada 2 jenis pengikut, yakni pengikut dalam konteks organisasi administratif dan pengikut dalam konteks organisasi sosial. Pengikut dalam konteks organisasi administratif terdiri para PNS yang bekerja dengan imbalan penghasilan dari negara. Sedangkan pengikut dalam konteks organisasi sosial adalah orang yang memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena adanya kepentingan dan karena adanya kepercayaan. Barangkali kita bisa mengutip pandangan Hersey dan Plankett mengenai tingkat kematangan pengikut yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yakni M1, rendah, tidak mampu dan tidak mau atau tidak yakin. M2, rendah ke sedang, tidak mampu tetapi mau atau yakin. M3, sedang ke tinggi, mampu tetapi tidak mau atau tidak yakin. Sedangkan M4, tinggi, mampu, kompeten, dan mau serta yakin. Nah, dari kelompok pengikut tadi, Hersey dan Plankett mengembangkan 4 gaya kepemimpinan. Untuk model M1 digunakan G1, yakni gaya memberitahukan. Untuk pengikut M2 digunakan G2, yakni gaya menjajakan. Untuk kategori pengikut M3 digunakan G3 atau gaya mengikut sertakan. Untuk M4 digunakan gaya G4, dinamakan gaya mendelegasikan. Dengan demikian diharapkan ada kesejajaran antara karakteristik pengikut dengan gaya kepemimpinan yang digunakan, sehingga kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat baik. Ini yang dinamakan kepemimpinan situasional. Nah, kita bisa masuk pada bagian selanjutnya bahwa selama ini kita belajar tentang kepemimpinan itu merupakan inti dari manajemen dan manajemen adalah inti dari administrasi. Nah, dengan demikian kepemimpinan adalah inti manajemen dan ini adalah bisa dikatakan manajemen dengan satu inti. Ini digunakan pada manajemen yang masih tradisional. Pada manajemen yang modern, berbasis pada IT, intinya ada 2, yakni kepemimpinan dan kepengikutan. Karena kepengikutan atau followership sama pentingnya dengan kepemimpinan. Nah, oleh karena itu kita perlu juga mempelajari manajemen dengan 2 inti. Seiring perkembangan zaman, sejalan dengan revolusi teknologi dan komunikasi, hubungan antar manusia termasuk yang berada di dalam organisasi juga mengalami pergeseran. Hubungan atasan dengan bawahan yang semula bersifat sangat hierarkis dengan pola patron klien secara bertahap mencair menjadi lebih egaliter. Perubahan manajemen dan organisasi yang bergerak menuju generasi kelima telah mendorong pula perubahan pandangan mengenai kepemimpinan. Perlu saya jelaskan bahwa secara teoritis manajemen telah bergerak pada generasi yang kelima, dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula organisasi telah berkembang masuk pada generasi yang kelima. Nah, pada organisasi dan manajemen generasi kelima, kita masuk pada berperannya pengikut atau follower. Ya. Dan ini mendorong munculnya manajemen dengan 2 inti. 1, inti kepemimpinan, yang kedua inti
kepengikutan atau followership. Pemimpin yang baik dalam arti cepat tangguh dan bermola serta bekerja untuk kepentingan organisasi sekarang sudah semakin jarang. Pemimpin yang terlampau kuat akan cenderung otoriter. Pada sisi lain, kedudukan dan peran pengikut semakin kuat karena adanya paham demokrasi yang sangat masif serta tersebarnya sumber-sumber pengetahuan sebagai dasar dari pemimpin di berbagai pihak. Barbara Kellerman misalnya menjelaskan selalu ada pertarungan antara the powerful, misalnya kelompok lelaki maupun kelompok borjuis, versus the powerless, misalnya kelompok perempuan maupun kelompok kaum proletar. Nah, kemudian Barbara Kellerman menemukan 6 catatan dalam buku The End of Leadership. Yang terpenting dia memberikan definisi sederhana dari follower. Follower adalah berasal subordinate, adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan, kewenangan, dan pengaruh. Dan mereka dipengaruhi oleh atasannya. Nah, hubungan antara pemimpin dengan pengikut terikat pada konteks. Jadi ada pemimpin, ada pengikut, ada konteks. Nah, dalam organisasi yang baik, hubungannya dalam keadaan seimbang antara pemimpin dan pengikut dalam konteks tertentu. Hadirin mahasiswa yang saya hormati, perlu juga dijelaskan bahwa kita sekarang masuk pada dunia cyber yang memunculkan cyber demokrasi. Dengan cyber demokrasi berarti pengetahuan itu tersebar pada semua orang, bukan hanya bermuara pada pemimpin. Dalam hal ini, kepengikutan menjadi memegang peran penting ya, di dalam organisasi modern. Yakni organisasi yang menggunakan manajemen generasi kelima dan organisasi pada generasi yang kelima. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik esensi mengenai pengertian kepengikutan, yakni kepengikutan adalah sebuah peran individu yang dijalankan secara aktif, an active role. Kepengikutan adalah sebuah kapasitas individu, capacity of individual. Kepengikutan adalah sebuah kemampuan atau keinginan dari individu. Peran, kapasitas, kemampuan maupun keinginan individu dalam kepengikutan berkaitan dengan kepemimpinan yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Kemudian bagian berikutnya kita bicara variabel situasi dan kondisi. Situasi kondisi yang mempengaruhi pemimpin pemerintahan mencakup Ipolek Sosbud Ak Hankam. Idealnya pemimpin pemerintahan memahami dan menjalankan secara konsisten ideologi negara. Ya. Pada demokrasi liberal saat ini, Pancasila sedang mengalami ujian karena partai politik bebas membawa ideologinya masing-masing. Seringkali Pancasila hanya dijadikan tameng bagi bekerjanya ideologi yang lain. Berikutnya adalah variabel situasi dan kondisi organisasi. Dalam konteks organisasi, situasi dan kondisi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni situasi kondisi internal dan situasi kondisi eksternal. Situasi kondisi internal adalah situasi dan kondisi di dalam organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan organisasi dan berada di bawah kendali manajemen. Jadi tekanannya pada internal itu berada di bawah kendali manajemen. Situasi dan kondisi eksternal adalah situasi dan kondisi di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja pencapaian tujuan tetapi berada di luar kendali manajemen. Dengan demikian, seorang pemimpin harus bisa memilah dan memilih mana situasi kondisi internal dan mana situasi kondisi eksternal. Apabila ia masuk kategori situasi kondisi internal, manajemen dapat mengendalikan perubahannya. Bagi pemimpin pemerintahan, variabel situasi dan kondisi yang lain yang lebih besar meliputi, setelah saya jelaskan tadi, Ipolek Sosbud Hankam Ak. Dengan demikian, pemimpin pemerintahan harus punya pengetahuan yang luas, karena ideologi berkembang sangat cepat. Politik berubah dengan sangat dinamis.
ekonomi fluktuatif, sosial budaya dengan berkembang sangat dinamis, pertahanan, keamanan juga berubah dengan sangat dinamis. Nah, variabel berikutnya adalah visi misi organisasi. Visi pimpinan organisasi itu harus dipahami oleh pemimpin visioner. Karena situasi dan kondisinya bersifat tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi, unpredictable. Sehingga pemimpin harus selalu membaca situasi kondisi ke masa depan. Untuk memudahkan mempelajari materi ini, saya dapat ringkaskan bahwa di dalam kepemimpinan pemerintahan ada 4 variabel, yakni kepemimpinan, variabel kepemimpinan yakni pemimpin, ada pengikut, kemudian situasi dan kondisi, serta visi dan misi. Nah, di dalam organisasi modern, inti manajemen bukan hanya 1 tetapi 2, yakni kepemimpinan dan kepengikutan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan kepengikutan perlu dipelajari lebih lanjut sejajar dengan teori-teori tentang kepemimpinan. Nah, saudara mahasiswa, demikianlah program perkuliahan Universitas Terbuka dengan topik variabel kepemimpinan. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda tentang kepemimpinan. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.